Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian semuanya kelas 11. Kali ini kembali lagi bersama Ibu Fitri dalam materi pelajaran kimia. Nah, kali ini kita sampai di KD terakhir yaitu mengenai kimia koloid. Nah, kimia koloid ini merupakan salah satu materi pelajaran kimia yang sangat bermanfaat buat kita. Karena apa? Karena banyak sekali manfaat dari kita untuk mempelajari kimia koloid ini. Di antaranya banyak sekali proses makanan yang kita konsumsi, obat-obatan, bahkan proses pengobatan juga yang melibatkan prinsip-prinsip dan sifat-sifat koloid. Nah, untuk lebih jelas, mari kita bahas mengenai kimia koloid. Check it out. Nah, kompetensi dasar untuk pelajaran koloid ini atau untuk materi koloid ini yaitu mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid, menjelaskan sifat-sifat koloid, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4-nya yaitu membuat makanan atau produk lain yang berkaitan dengan koloid atau melibatkan prinsip koloid. Nanti di akhir pembelajaran ini Ibu akan berikan tugas proyek bagi kalian untuk memodifikasi boleh, ataupun kalian mencari atau merancang ide-ide kira-kira olahan makanan apa yang berkaitan dengan prinsip koloid tetapi memiliki nilai ekonomis, bisa dijual dan juga berbahan dasar dari cita rasa dari daerah kalian sendiri ya. Jadi bahan dasarnya, produk olahannya yaitu berciri khas dari daerah kalian. Oke, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi koloid ini, yang pertama yaitu membedakan sistem koloid dengan larutan dan suspensi. Jadi nanti apa sih bedanya koloid itu dengan larutan dan suspensi? Karena apa? Karena larutan, suspensi, dan koloid itu sama-sama termasuk campuran. Tetapi mana yang campuran homogen dan mana yang campuran heterogen? Yang kedua, yaitu kalian bisa mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat koloid. Yang keempat, membedakan apa itu koloid liofil dan juga koloid liofob. Yang kelima, kalian bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan koloid. Yang keenam, mendeskripsikan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat olahan makanan atau produk lain yang ekonomis dengan bahan dasar sesuai ciri khas daerah tempat tinggal kalian yang berkaitan dengan konsep koloid atau yang melibatkan prinsip koloid. Oke. Nah, peta konsepnya yang akan kita bahas yaitu koloid itu ada yang pertama sistem koloid. Jadi harus tahu dulu ya apa itu pengertian sistem koloid, apa bedanya koloid dengan larutan dan suspensi. Yang kedua ada jenis-jenis koloid ya, berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Nanti ada beberapa jenis. Nah, yang kedua ada sifat-sifat koloid ya, di mana yang akan kita bahas yaitu efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, koloid pelindung, dan juga dialisis. Untuk pembuatan koloid ini dibagi menjadi dua secara garis besar, ada dengan cara kondensasi dan juga dengan cara dispersi. Baik. Oh, kalian lihat di sini di slide Ibu ada gambar seorang ilmuwan. Kira-kira siapakah ilmuwan ini dan apa kaitannya ilmuwan ini dengan materi koloid? Nanti kita akan bahas lengkapnya. Oke, nah pengertian koloid ya, kita akan bahas dulu. Di sini ada tiga gambar. Yang pertama itu sepertinya gambar larutan, bukan garam atau gula pasir yang kita masukkan ke dalam
gelas atau wadah yang berisi air. Yang kedua ada gambar agar-agar, dan yang ketiga ada gambar seorang ilmuwan. Oke, ketiganya ini memiliki kaitan dengan sistem koloid ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu koloid. Koloid berasal dari kata kolia, di mana dalam bahasa Yunani yang berarti lem. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861 atau berdasarkan pengamatan beliau terhadap gelatin yang merupakan kristal tetapi sukar mengalami difusi. Selanjutnya disebut juga dengan koloid. Jadi ilmuwan ini merupakan Thomas Graham yang pertama kali menemukan istilah koloid. Nah, koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi, di mana ukurannya berkisar dari 1 nanometer sampai 1 mikrometer ya, atau dari 1 nanometer sampai 100 nanometer. Secara makroskopis, campuran ini seperti homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata masih dapat dibedakan partikel-partikel terlarutnya. Oke. Lanjut, kita harus tahu juga apa aja perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Larutan disebut juga dengan dispersi molekuler, sedangkan koloid dispersi koloid, dan suspensi disebut juga dispersi kasar. Nah, berdasarkan sifat larutan, dia bersifat homogen. Homogen artinya dia tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Jadi ketika kamu saring dengan filtrasi, dengan penyaringan, dengan alat penyaringan, tidak bisa kita bedakan mana yang zat terlarut, mana yang pelarut. Semuanya menyatu menjadi satu atau disebut juga dengan larutan sejati. Nah, untuk koloid secara makroskopis dia homogen. Secara kasat mata kita lihat dia seperti homogen, sama. Tetapi ketika kita amati dengan mikroskop ultra, ternyata dia itu merupakan heterogen koloid ini. Nah, kalau suspensi kasar jelas dia heterogen ya. Contohnya saja kalau suspensi kasar itu suatu campuran antara pasir dengan air. Ketika kamu aduk, lama-lama mengendap, terpisah antara larutan dengan pelarutnya dan zat terlarutnya. Lalu ketika kamu saring, nah bisa tertinggal endapannya di saringan. Nah, itu berarti dia heterogen. Oke, dari segi ukuran, untuk larutan, semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer ya. Untuk koloid antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, untuk ukuran suspensi sendiri, salah satu atau dari semua dimensi partikelnya itu lebih besar dari 100 nanometer ya. Nah, untuk fase, larutan itu 1 fase, sedangkan koloid dan suspensi itu 2 fase. Umumnya stabil larutan. Kalau koloid sama ya, pada umumnya stabil, suspensi tidak stabil. Nah, dari segi penyaringan atau pemisahannya, larutan itu dia tidak dapat disaring. Koloid itu tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Nah, sedangkan suspensi pasti jelas ya dia dapat disaring. Oke, itu perbedaan dari antara sifat larutan, koloid, dan suspensi. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Jika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, maka disebut juga dengan aerosol. Contohnya asap dan debu. Yang kedua, apabila fase terdispersinya padat dan pendispersinya cair, maka disebut juga dengan sol. Ada sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. Yang ketiga, apabila fase terdispersi padat dan medium pendispersinya padat, ada namanya disebut juga dengan sol padat. Contohnya gelas berwarna dan intan hitam. Yang keempat, apabila fase terdispersi cair dan medium pendispersinya gas, namanya aerosol ya. Contohnya ada kabut dan awan. Yang kelima, apabila fase terdispersi dan medium pendispersinya cair dan cair, namanya emulsi. Ya, ada susu,
santan, dan minyak ikan. Yang keenam, fase terdispersi cair, medium pendispersi padat, berarti emulsi padat. Contohnya jelly dan mutiara. Yang ketujuh, apabila fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair, maka disebut juga dengan buih. Ada buih sabun dan krim kocok. Yang terakhir, apabila fase terdispersinya gas dan pendispersinya padat, disebut juga buih padat. Contohnya ada karet busa, batu apung, dan styrofoam. Jadi contoh dari koloid ini, jenis-jenis koloid ini sangat amat banyak ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya tadi ada susu, ada santan, ada jelly, agar-agar, buih, terus karet busa, cat, tinta, itu semuanya sering kita temukan dan mungkin kita sering mengkonsumsi. Jadi maka dari itu kita harus memahami bagaimana konsep koloid. Karena apa? Karena banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selanjutnya aerosol. Aerosol ini sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Nah, namanya aerosol. Banyak produk yang dibuat dalam bentuk aerosol, sehingga lebih praktis digunakan. Contohnya adalah penyemprot rambut atau hairspray, obat nyamuk semprot, parfum, dan cat semprot. Jadi yang disemprot itu yang cair, biasanya itu disebut juga dengan aerosol atau aplikasi dari aerosol. Yang kedua ada sol. Nah, sol ini sistem koloid dari partikel yang padat, ya, dimana yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Contoh solnya adalah sungai, sol sabun, sol deterjen, sol kanji, tinta tulis, dan cat. Jadi tinta untuk kita menulis itu contoh dari sol, cat juga ya. Yang ketiga ada yang dinamakan emulsi, di mana sistem koloid emulsi ini adalah zat cair dalam zat cair juga. Contohnya adalah sabun yang dapat mengemulsikan minyak ke dalam air. Oke. Yang keempat ada buih. Nah, apa itu buih? Buih itu apabila gas yang terdispersi dalam zat cair. Nah, buih itu digunakan pada berbagai proses, misalkan pada pengolahan biji logam, pada alat pemadam kebakaran, dan juga pada kosmetik. Yang kelima ada gel. Nah, gel ini disebut juga dengan koloid setengah kaku. Artinya dia berada di antara padat dengan cair, jadi di tengah-tengah. Nah, contohnya itu apa? Nah, agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, gel silika. Ya, jadi agar-agar yang kita konsumsi, nah, itu merupakan gel. Oke. Selanjutnya penggunaan koloid. Nah, mengapa harus koloid? Hal ini dilakukan karena koloid merupakan satu-satunya cara untuk menyajikan suatu campuran dari zat-zat yang tidak saling melarutkan secara homogen dan stabil pada tingkat makroskopis. Nah, adapun untuk sifat-sifat koloid, nah ini ada gambar ya. Siapakah kira-kira ilmuwan ini? Nah, ini merupakan John Tyndall. Nah, sesuai dengan namanya, sifat-sifat koloid yang pertama ada namanya efek Tyndall. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati efek Tyndall. Di antaranya ada contohnya sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Jadi seperti ada partikel-partikel yang bergerak ya. Nah, atau ketika kamu nonton bioskop, ada sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. Jadi seolah-olah dia seperti berdebu. Nah, yang ketiga ada berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Nah, efek Tyndall ini ada 3. Di sini ada larutan, ada koloid, ada suspensi ya. Jadi efek Tyndall itu dimana oleh larutan berkas cahayanya diteruskan sehingga jejaknya tidak terlihat. Nih, yang ini. Jadi tidak ada jejaknya nih pada larutan. Sedangkan oleh partikel-partikel koloid dan apalagi suspensi, berkas cahaya dihamburkan sehingga terlihat ya, terlihat jelas. Jadi ini larutan, ini koloid, ini suspensi. Oke. Partikel koloid dan suspensi ini cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar sehingga partikel-partikel dalam larutannya berukuran sangat kecil.
Ya, kalau dalam larutan ini sangat kecil, jadi dia tidak dapat menghamburkan sinar. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua yaitu ada gerak Brown. Nah, telah disebutkan bahwa partikel koloid dapat menghamburkan cahaya. Kalau larutan tadi dia meneruskan, sementara partikel koloid itu menghamburkan cahaya. Jika diamati dengan mikroskop ultra, agar terlihat partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerak patah-patah atau gerak zigzag. Jadi gerak Brown ini geraknya patah-patah atau zigzag. Nah, gerak zigzag ini disebut juga dengan gerak Brown, sesuai dengan nama penemunya, yaitu Robert Brown. Seperti ini ya. Jadi dia patah-patah gerakannya. Nah, gerak Brown ini adalah suatu gerak zigzag partikel koloid yang hanya dapat diamati menggunakan mikroskop ultra. Lagi-lagi Ibu ingatkan, koloid ini sekilas dia seperti larutan ya, tapi ketika kita amati dengan mikroskop ultra, pasti terlihat ada perbedaannya ya. Jadi dia termasuk koloid bukan larutan. Nah, ini ada arah tumbukan molekul medium dispersi ya. Nah, ada larutan, koloid, dan suspensi. Seperti ini ya, ada gambarnya. Oke. Yang ketiga ada muatan koloid. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama elektroforesis. Nah, pergerakan partikel koloid dalam medan listrik disebut elektroforesis. Jadi yang bermuatan listrik koloid itu disebut juga dengan elektroforesis. Nah, koloid bermuatan negatif nih ya akan bergerak ke anode, elektroda yang positif. Nih, dalam suatu larutan elektrolit. Kenapa? Karena harus bermuatan. Larutan elektrolit kan ada ion positif, ada ion negatif. Ibu ulang ya nak ya, maaf ya ada yang lagi merenovasi rumah jadi agak sedikit berisik ya. Jadi ibu tadi ibu pause dulu sebentar. Nah, kita lanjut. Jadi untuk elektroforesis ini dimana tadi koloid yang bermuatan negatif akan bergerak ke anode atau elektroda yang positif. Nah, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode yang elektrodanya negatif. Dengan demikian, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Yang selanjutnya yang kedua untuk muatan koloid ada adsorpsi. Bedakan ya adsorpsi dan absorpsi. Nah, untuk koloid ini pakai D ya, adsorpsi. Nah, di mana partikel koloid ini memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Penyerapan pada permukaan ini disebut dengan adsorpsi. Jadi penyerapan pada permukaan. Nah, muatan koloid ini terjadi karena adanya adsorpsi dari ion-ion tertentu. Di sini ada HCl. H2O ada H plus dari FeOH 3 kali ya. Jadi adsorpsi ion-ion ini menyebabkan partikel koloid ini bermuatan listrik nih. Yang Fe3 plus H plus Cl min. Nah ya, ini merupakan ion-ion yang menyebabkan partikel koloid itu bermuatan positif. Oke. Selanjutnya ada yang keempat koagulasi. Koagulasi ini disebut juga dengan penggumpalan ya. Koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kation, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau disebut anion. Jadi semakin besar muatan ion, semakin kuat daya tarik menariknya dengan partikel koloid sehingga semakin cepat terjadi koagulasi. Oke, nah penggumpalan sistem koloid ini disebut juga dengan koagulasi. Nah, antara partikel koloid terdapat gaya tolak-menolak listrik karena bermuatan sejenis. Jadi kalau misalkan dia sejenis, pasti dia tolak-menolak ya. Nah, ini seperti ini nih, ini sejenis dia tolak-menolak. Kutub negatif ketemu kutub negatif atau ion negatif ketemu ion negatif. Nah, dia tolak-menolak ya. Oke, dia harus positif dengan positif. Positif dengan positif, maaf. Ion positif dengan ion negatif. Oke. Yang selanjutnya ada koloid pelindung. Nah, koloid pelindung ini dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut dengan koloid pelindung. Nah, koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Yang keenam ada dialisis. Mungkin kalian sering ya mendengar istilah dialisis. Salah satunya adalah untuk proses hemodialisa atau proses cuci darah bagi seseorang yang terdiagnosis menderita kena penyakit ginjal ya, gagal ginjal.
Jadi prinsip dialisis ini merupakan salah satu dari jenis-jenis koloid ya, sifat-sifat koloidnya. Pada pembuatan suatu koloid seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Nah, ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan satu proses yang disebut dialisis. Di sini ada ilustrasinya. Nah, di mana proses dialisis ini kita temukan atau pada proses cuci darah ya, di mana proses hemodialisis ini darah kotor dari si pasien dilewatkan dalam pipa-pipa yang terbuat dari membran semi permeabel ya. Jadi selama darah berjalan, pipa semi permeabel ini dialiri cairan, biasanya plasma darah, sehingga ion-ion dalam darah kotor akan terbawa pada aliran plasma darah yang berfungsi sebagai pencuci. Oke, ada koloid liofil dan liofob. Nah, untuk koloid liofil dan liofob, suatu koloid ini disebut juga koloid liofil apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Suatu koloid disebut juga dengan koloid liofob jika gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Jadi liofil ini biasanya cenderung disebut suka air, sedangkan liofob itu adalah yang takut air. Nah, apa sih perbedaan atau perbandingan sifat sol hidrofil dengan sol hidrofob? Nah, sol hidrofil mengabsorpsi medium, kalau sol hidrofob tidak mengabsorpsi mediumnya. Nah, sol hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar. Sementara sol hidrofob hanya stabil pada konsentrasi kecil. Terus sol hidrofil dia tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit. Untuk sol hidrofob mudah menggumpal pada penambahan elektrolit. Lalu untuk sol hidrofil viskositasnya lebih besar dari medium. Nah, untuk hidrofob itu hampir sama ya mediumnya. Sol hidrofil bersifat reversibel, artinya dapat balik, sedangkan hidrofob tidak reversibel atau irreversibel ya. Nah, untuk sol hidrofil ini efek tindalnya lemah, sementara sol hidrofob efek tindalnya lebih jelas. Oke, yang ke-8 ada pengolahan air bersih. Mohon maaf ya, sekali lagi tetangga ibu lagi lagi renovasi, jadinya agak sedikit berisik ya. Mudah-mudahan suara ibu bisa terdengar jelas. Oke, untuk pengolahan air bersih ini didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu ada koagulasi yang tadi penggumpalan dan juga absorpsi penyerapan pada permukaan ya. Nah, air sungai atau air sumur yang keruh mengandung lumpur koloidal dan kemungkinan juga mengandung zat-zat warna serta zat pencemar seperti limbah, deterjen, dan pestisida. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk pengolahan air bersih ini adalah tawas atau aluminium sulfat, Al2SO4 3 kali, ada pasir, klorin atau kaporit, kapur tohor, dan karbon aktif. Oke. Nah, kita masuk ke pembuatan koloid. Nah, di mana pembuatan koloid ini ada dua secara garis besar, ada kondensasi dan juga dispersi. Nah, cara kondensasi yaitu partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama ada reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilox atau bilangan oksidasi. Contoh pada pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida H2S dengan belerang dioksida atau SO2. Nah, reaksinya adalah gas 2H2S direaksikan dengan larutan SO2 menghasilkan 2H2O dan 3S ya. Yang kedua ada hidrolisis. Hidrolisis berarti reaksi suatu zat dengan air ya. Pembuatan sol FeOH3 atau besi 3 hidroksida dari hidrolisis besi 3 klorida. Nah, reaksinya larutan besi 3 klorida atau FeCl3 direaksikan dengan air menghasilkan suatu koloid yaitu besi 3 hidroksida atau FeOH3 kali dengan 3HCl ya. Oke, selanjutnya ada dekomposisi rangkap. Nah, reaksi dekomposisi atau pergantian rangkap ada contohnya yaitu
Sol AS2S3 dapat dibuat dari reaksi antara larutan H3ASO3 dengan larutan H2S, di mana reaksi yang terjadi 2H3ASO3 aquos direaksikan dengan 3H2S aquos menghasilkan AS2S3 sebagai koloid dan 6H2O dalam fasa liquid. Oke, yang keempat ada penggantian pelarut. Nah, apabila larutan jenuh kalsium asetat atau CaCH3COO 2 kali dicampur dengan alkohol, maka akan terbentuk suatu koloid berupa gel ya. Oke, yang kedua ada cara dispersi. Nah, cara dispersi ini adalah kebalikan dari kondensasi, di mana partikel yang kasar dipecah menjadi partikel-partikel koloid. Yang pertama ada cara mekanik. Nah, di mana menurut cara ini butir-butir kasar digerus dengan lumpang atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu, lalu diaduk dengan medium dispersi. Ya. Oke, cara peptisasi yang kedua yaitu di mana pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. Nah, di mana zat pemeptisasi ini memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Yang ketiga ada cara Buser Bredig. Nah, cara Buser Bredig ini biasanya digunakan untuk membuat sol-sol logam. Jadi khusus logam ya. Logam yang akan dibuat itu dengan koloid itu digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam medium dispersinya. Kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya karena dia logam ya. Jadi dia diberi listrik ya untuk biar bisa dibuat koloidnya. Yang ketiga ada koloid asosiasi. Nah, berbagai jenis zat seperti sabun dan deterjen larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan melainkan koloid. Nah, di mana molekul sabun atau deterjen terdiri atas bagian yang polar disebut kepala. Jadi bagian kepala yang ini itu dia polar nih ya, Na+ nih. Dan bagian non polar disebut dengan ekor. Jadi ada polar, ada non polar, kepala, ada ekor. Nah, untuk kepala sabun merupakan gugus yang hidrofil nih ya, tertarik ke air, suka air berarti dia. Sedangkan gugus hidrokarbonnya nih, rantai ini yang panjang berisi atom C ini semuanya itu bersifat hidrofob atau dia takut air. Nah, jika sabun dilarutkan ke dalam air, maka molekul-molekul sabun akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus nonpolarnya atau ekornya ini saling terdesak sehingga terbentuk partikel koloid ya nih. Ini contohnya dalam partikel minyak. Ini ada kepalanya, ini ekornya nih. Jadi, oke, misalkan gitu. Oke. Terakhir ada koloid dan polusi. Nah, salah satu masalah lingkungan terkait dengan koloid adalah asbut. Ya, asbut itu apa? Asbut itu adalah campuran rumit yang terdiri dari berbagai gas dan partikel zat cair dan zat padat. Asbut atau smog merupakan kombinasi dari asap, smog, dan fog ya, kabut. Salah satu penyebabnya yaitu adalah kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan itu berpengaruh pada koloid dan polusi. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan kamu bisa lebih memahami apa itu koloid, kamu bisa memahami beda koloid suspensi dan larutan, kamu bisa menjelaskan sifat-sifatnya, jenis-jenisnya, pembuatannya, dan juga nanti diharapkan Ibu harapkan di akhir pembelajaran materi koloid ini ada suatu proyek pembuatan dan perancangan produk atau olahan makanan atau produk lain yang berkaitan dengan koloid dan bernilai jual beli ya. Jadi dengan bahan yang mudah, murah, dan ramah lingkungan serta tentunya bergizi. Baiklah, akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.